Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Halo, selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Geger rapid test antigen bekas menambah panjang rentetan masalah pencegahan COVID-19 di bandara. Sebelumnya, Polri juga membongkar mafia karantina yang meloloskan warga negara asing masuk ke Indonesia tanpa melalui proses karantina, hingga komplotan layanan tes PCR palsu di bandara. Bagaimana Indonesia bisa mengendalikan corona jika dalam proses screening saja ada mafia? Sebelum membahas isu ini, Prime Talk juga akan menyoroti aksi kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua yang kini masuk dalam kategori gerakan teroris. Apa konsekuensinya bagi penegakan hukum di Papua? Inilah Prime Talk selengkapnya. Pada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat kepolisian dan TNI segera menindak tegas kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua yang kini tindakannya resmi dikategorikan sebagai teroris. Tindakan tegas dan terukur diperlukan mengingat KKB dianggap semakin brutal lewat aksi penyerangan dan pengrusakan. Tidak sedikit pula korban yang berasal dari warga sipil maupun aparat keamanan. Meski begitu, pemerintah memastikan tindakan terukur menurut hukum dalam arti tanpa menyasar ke masyarakat sipil. Penetapan KKB Papua sebagai daftar terduga teroris dan organisasi teroris merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kita hanya menghadapi segelintir orang, bukan menghadapi rakyat Papua. Oleh sebab itu akan dilakukan menurut undang-undang. Siapa itu yang melakukan? Satu, yang di depan itu polisi dengan bantuan penebalan dari TNI. Itu aja undang-undangnya, dan itu tidak perlu banyak, tinggal dikoordinasikan. Menurut istilah Presiden kemarin, Bapak Presiden mengatakan disinergikan aja, jangan jalan sendiri-sendiri. Pangdam, Kapolda itu supaya berkoordinasi dengan baik di bawah bimbingan Kapolri dan Panglima TNI sehingga semua terkoordinasi. Anggota Komisi Hukum DPR RI Arsul Sani menyebut tidak ada persoalan hukum dalam penetapan KKB sebagai kelompok teroris. Namun penegak hukum diminta untuk transparan saat menindak terduga teroris, terutama saat menyasar pada anggota sipil masyarakat meskipun alat buktinya belum cukup. Katakanlah ya, penindakan dengan basis undang-undang terorisme itu dilakukan, maka tentu harus ada akuntabilitas yang sangat baik dari jajaran penegak hukum. Jangan kemudian seperti yang diharapkan oleh pemerintah sendiri menyasar masyarakat sipil atau kemudian katakanlah dikenakan terhadap masyarakat sipil meskipun ya alat buktinya itu belum cukup. Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putudani, gugur tertembak oleh KKB di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu 25 April 2021. Tidak berselang lama, anggota Brimob Barata Komang juga gugur saat kontak tembak dengan KKB pimpinan Lekagak Telenggen di distrik Ilaga Utara. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, sikap tegas yang diambil pemerintah dalam menetapkan KKB sebagai kelompok teroris perlu ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum di lapangan. Apa makna tindakan cepat, tegas, dan terukur bagi TNI, Polri, dan BIN dalam menghadapi aksi teror KKB? Saya akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. Selamat malam, Mas Dev.
Selamat malam, Mbak. Apa kabar Baik, semua? Mas Dev, kita tahu bahwa pemerintah sudah mengubah status KKB menjadi teroris. Menurut Anda, apa perbedaan signifikan yang akan terjadi setelah status KKB ini berubah menjadi teroris? Ya, pertama di sini dengan ditingkatkan statusnya menjadi pelibatan TNI-nya menjadi lebih tegas dan juga statusnya ini bukan hanya kriminal biasa, ini berarti mereka sudah melakukan kriminal luar biasa, ya, dan memang terbukti dengan kegiatan mereka selama ini banyak membunuhi rakyat sipil, menghancurkan fasilitas-fasilitas umum, dan menghambat pembangunan di Papua dan juga terus-menerus menyulut kericuhan yang berakibatkan korban jiwa. Nah, dan juga lebih penting lagi ini kita pemerintah ya dan juga seluruh masyarakat Indonesia harus bisa terus meyakinkan dunia internasional bahwa mereka ini adalah benar-benar kelompok teroris separatis yang bertujuan untuk mengacaukan keamanan dan kedamaian negara dan juga untuk memecah belah Indonesia. Dengan itu, seluruh gerakan-gerakan dukungan di luar negeri, penggalangan dana, penggalangan opini, atau apapun itu yang mendukung gerakan mereka, itu adalah dianggap adalah gerakan yang mendukung kegiatan teroris. Oke, Mas Dev, tadi Anda katakan dengan berubah status menjadi teroris berarti akan ada tambahan atau pelibatan yang lebih besar lagi dari TNI. Tapi kalau dari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa yang tetap menjadi pemimpin dalam operasi adalah Polri. Sementara dari TNI ini sebagai memberi bantuan penebalan ketika dibutuhkan. Jadi menurut Anda apakah nanti akan ada perbedaan yang signifikan dari operasi yang selama ini sudah dilakukan dengan perubahan status ini atau sama saja ketika TNI di sini sebagai backup? Iya, karena ini kan adalah masalah operasi penegakan hukum ya, tetap saja polisi harus di depan. Gitu. Akan tapi untuk kegiatan-kegiatan melawan kombatan-kombatan di wilayah jungle jadi hutan, jadi masuknya itu adalah jungle warfare. Kemampuan TNI di sini harus diakui berlebih daripada kemampuan polisi. Nah, ini ya mungkin saya salah ya, atau mungkin ada yang tidak sependapat. Akan tapi kalau dari pengamatan saya, untuk terjun ke hutan, apalagi yang dengan kondisi yang lebat, di mana prajurit TNI sudah memiliki pengalaman berpuluh-puluh tahun, di sini harus turun bersama-sama. Jadi apakah itu Densus yang terjun, ya, nah itu harus berbarengan dengan juga dari pasukan dari TNI untuk membantu memastikan target tercapai dan juga tidak ada korban jiwa dari masyarakat sipil. Jadi kalau menurut Anda, Mas Dev, seharusnya sejak operasi itu sama-sama sejak awal sudah dilibatkan antara Polri dengan TNI. Bukan Polri maju dulu, kemudian TNI ketika dibutuhkan baru muncul. Tapi sejak awal sudah harus bersama-sama melakukan operasi perburuan ini. Tentunya. Memang lead-nya tetap harus polisi karena ini adalah masalah operasi penegakan hukum ya, bukan tempur dengan negara lain. Ini kita seteruan dengan saudara-saudara kita yang terpapar dengan paham yang salah gitu. Nah, jadi tetap harus bersama-sama untuk mengejar kombatannya itu di mana, dan juga ini juga harus melibatkan berbagai macam sektor karena mereka itu kan mendapat dukungan logistik, dukungan dana, dukungan amunisi, persenjataan. Belum lagi mungkin ada yang menyelundupkan berbagai macam hal melalui perbatasan kita kepada kelompok-kelompok teroris ini, dan sehingga mereka itu tetap bisa beroperasi dan juga mengganggu bahkan membunuh aparat keamanan kita. Oke. Tadi terkait dengan kemampuan khusus yang Anda katakan dimiliki oleh pasukan TNI. Selama ini kita tahu medan di Papua itu bisa dibilang sangat sulit dengan hutan, bukit-bukit, gunung, sehingga diperlukan kemampuan khusus, strategi khusus, dan juga ketahanan khusus. Apakah selama ini memang Anda melihat kurang maksimal, Mas Dev, sehingga akhirnya ada korban-korban dari sipil, korban dari aparat yang berjatuhan? Jadi bukannya kurang bagaimana ya, mungkin pendekatannya yang masih kurang tepat gitu ya. Ini masalah ini OPM ini masih tetap berjalan. Kenapa? Karena mereka mendapatkan simpati yang besar dari masyarakat Papua. Ya mungkin mereka menggunakan per OPM itu ya, menggunakan kesamaan keluarga, kesamaan bahasa, kesamaan budaya untuk terus memperdaya masyarakat di sana, sehingga
dukungan yang kepada OPM itu terus mengalir dengan jumlah yang besar. Nah, di sini yang harus menjadi koreksi juga buat pemerintah ya, untuk kepada masyarakat sipil di Papua harus diutamakan pendekatan humanisme, harus menggunakan pendekatan agama, sosial, budaya, ekonomi, harus memastikan bahwa masyarakat Papua itu terus mendapatkan porsi yang besar dalam pembangunan di Papua, dan juga pemerintah itu memiliki blueprint atau rencana yang jelas dalam pembangunan di Papua gitu. Nah, memang sekarang kita melihat bahwa begitu banyak pembangunan infrastruktur di Papua ya, akan tetapi berapa banyak yang masyarakat Papua itu rasakan. Itulah yang makanya masih terjadi perbedaan bagi masyarakat Papua, sehingga muncul pandangan-pandangan bahwa orang Papua ini kita ini ditindas, orang Papua ini terjadi sikap rasisme kepada orang Papua. Mereka merasa bahwa Papua ini dikolonialkan oleh orang dari luar. Nah, hal inilah yang harus terus dikoreksi sehingga pandangan itu terkikis dan dukungan masyarakat terhadap gerakan OPM ini benar-benar hilang dan Papua benar-benar merasa menjadi bagian dari NKRI. Jadi bukan hanya semata-mata pendekatan hukum, pendekatan senjata, tapi juga pendekatan humanis yang harus lebih dikedepankan. Begitu, Mas Dev? Tentunya kepada kombatan ya tetap harus pendekatan militeristik karena mereka itu bersenjata dan juga melakukan penyerangan. Nah, mereka harus dihadapi dengan senjata yang keras juga, gitu ya. Dan TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Udara memiliki peralatan tempur yang canggih, gitu. Nah, dan bisa mengelumatkan semua itu. Nah, tapi kan mereka itu banyak bersembunyi di antara suku-suku yang ada di pegunungan, ada di bukit, ada di pedesaan. Nah, jadi sehingga tidak mungkin langsung dihabisi begitu saja. Nah, itulah perlu pendekatan humanis agar masyarakatnya itu bisa memisahkan diri dari pergerakan kelompok tersebut. Baik, selanjutnya Mas Dev, kita akan bahas bagaimana supaya operasi perburuan dan juga pemberantasan teroris KKB ini bisa berjalan dengan cepat, tapi juga terukur, tidak melanggar HAM, tidak berpanjang lebar, berbuntut kemana-mana, bagaimana supaya bisa tepat sasaran. Kita akan bahas lebih jauh nanti, pemirsa. Prime Talk akan kembali usai jeda. Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Oleh sebab itu, setiap kekerasan, tindak kekerasan yang memenuhi unsur-unsur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 kita nyatakan sebagai gerakan teror. Dan secara hukum pula kami akan segera memprosesnya sebagai gerakan terorisme yang tercatat di dalam agenda hukum kita. Tidak ada gerakan atau tindakan bersenjata terhadap rakyat Papua, tetapi ada tindakan penegakan hukum. Adapun pemberantasan terhadap terorisme itu bukan terhadap rakyat Papua, tetapi terhadap segelintir orang. Karena berdasar hasil survei lebih dari 92% mereka pro Republik, kemudian hanya ada beberapa gelintir orang yang melakukan pemberontakan secara sembunyi-sembunyi, sehingga mereka itu melakukan gerakan separatisme yang kemudian tindakan-tindakannya merupakan gerakan terorisme. Kita hanya menghadapi segelintir orang, bukan menghadapi rakyat Papua. Oleh sebab itu akan dilakukan menurut undang-undang. Siapa itu yang melakukan? Satu, yang di depan itu polisi dengan bantuan penebalan dari TNI. Itu aja undang-undangnya, dan itu tidak perlu banyak, tinggal dikoordinasikan. Menurut istilah Presiden kemarin, Bapak Presiden mengatakan disinergikan aja, jangan jalan sendiri-sendiri. Di dunia internasional ini sekarang tidak ada satu forum resmi pun yang mau membicarakan lepasnya Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. Mas Dev, kalau tadi kata Pak Mahfud MD, sebetulnya ini hanya segelintir orang saja. 92% lebih masyarakat Papua itu pro NKRI. Tapi kenapa gerakan segelintir orang ini, separatis ini, terus bergejolak, belum bisa kita padamkan, sehingga akhirnya sampai harus dibentuk sebuah operasi khusus dan ditetapkan statusnya sebagai teroris? Ya, karena mereka masih mendapatkan dukungan support dari luar negeri, ya, bukan pemerintah luar negeri tentunya. Pasti ada, apakah itu individu ataupun juga organisasi-organisasi pribadi yang terus mensupport mereka berbagai macam kebutuhan, dan juga mereka masih bisa hidup dari antara 8% masyarakat Papua yang masih mendukung kegiatan mereka tersebut. Nah, memang jumlah mereka itu bukan sampai dengan ratusan ribu atau lebih dari itu. Jumlahnya itu memang tidak terlalu banyak, akan tapi pergerakannya itu karena mereka masih mendapatkan dukungan amunisi dan juga lain-lainnya, itu mereka masih bisa terus menciptakan kekacauan di daerah Papua. Dan ditambah ada juga stigma-stigma yang berhasil dibentuk oleh masyarakat Papua yang kecewa terhadap pembangunan yang terjadi, dan akan tapi tidak dapat dinikmati oleh masyarakat Papua. Karena gini contoh juga ya, 2 kota di Papua itu masih masuk dalam 10 kota termahal di Indonesia. Itu kalau nggak salah Jayapura sama Manokwari. Nah, kenapa di sana sangat mahal? Diakibatkan karena semua kebutuhan pangan, kebutuhan pembangunan, semen dan lain sebagainya berikutnya, semuanya harus diimpor dari luar Papua. Untuk kebutuhan basic aja harus dibeli dari luar dari Papua. Nah, ini membuat biaya sangat mahal, dan akhirnya terjadi terus terbuat kekecewaan kepada pemerintah dan juga kepada pendatang. Nah, sehingga disitulah terus hidup semangat yang berujung kepada anti terhadap NKRI. Tapi kalau kita berbicara soal bagaimana bentuk perhatian pemerintah terhadap Papua, selama 2 periode Presiden Jokowi sebetulnya cukup menaruh perhatian yang luar biasa kepada Papua, dari pembangunan infrastrukturnya, penyamarataan harga misalnya BBM 1 harga dan sebagainya. Apa yang masih perlu dimaksimalkan, Mas Dev? Kalau misalnya memang masih ada kekecewaan karena faktor ekonomi di situ, apalagi PR pemerintah yang perlu disentuh di bagian itu sehingga bisa menyelesaikan persoalan tersebut? Ya, kita kan di DPR sedang membahas tentang Undang-Undang Otsus kedua ya, di mana diwajibkan pemerintah untuk mengalokasikan jumlah yang besar kepada APBD Papua. Nah, di situ harus dimasukkan ke depannya ini blueprint pembangunan Papua, dan juga blueprintnya itu bukan hanya secara garis besar gitu ya, tapi secara mendetail. Jadi setiap bulan, setiap tahun itu harus berapa jumlah sekolah yang dibangun di tiap-tiap kecamatan, di tiap-tiap kabupaten. Berapa banyak rumah sakit, puskesmas, universitas, dan juga jumlah orang asli Papua yang bisa disekolahkan di luar dan harus kembali ke Papua menjadi guru-guru untuk mendidik adik-adiknya. Lalu juga harus memastikan pembangunan bahan pabrik-pabrik makanan, pabrik-pabrik kebutuhan basic seperti sabun, shampoo dan semuanya, sehingga masyarakat Papua itu biaya hidupnya akan rendah, dan juga selain pembangunan infrastruktur juga harus diiringi juga dengan pembangunan sumber daya manusianya gitu. Sehingga kualitasnya itu terus meningkat untuk kehidupan di Papua. Baik, harus ada pembangunan holistik yang dilakukan, tapi juga tidak boleh ada yang mengganggu upaya seluruh pihak untuk bisa membangkitkan Papua, misalnya dengan ada gangguan dari gerakan-gerakan teror yang dilakukan oleh KKB. Berbicara lagi, Mas Dev, bagaimana kita bisa menumpas gerakan teroris yang dilakukan oleh KKB ini, bagaimana supaya operasi pemberantasan KKB ini bisa berlangsung dengan cepat, tapi juga terukur, transparan, dan tidak melanggar HAM? Ya, tentu berarti prosesnya itu memang harus terbuka. Ya, bukan berarti setiap kegerakan prajurit itu harus diumumkan melalui media, akan tapi di sana TNI, Polri, dan pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga ya harus bisa membuka press room-nya, sehingga setiap hari ada press briefing. Bahkan mungkin media bisa mengikuti setiap kali ada operasi ataupun setiap kali ada patroli ke daerah-daerah tertentu. Jadi
baik masyarakat secara internasional ataupun masyarakat Indonesia itu bisa melihat bahwa tentara Indonesia dan juga polisi Indonesia itu melakukan tugasnya secara profesional, benar-benar mengayomi masyarakat, melindungi masyarakat, dan mengejar kombatan-kombatan yang menciptakan kericuhan di sana. Oke, dan Mas Dev, kalau kita lihat, kita pernah melihat ada operasi Tinombala yang dilakukan di Poso. Meskipun memang ini wilayah yang berbeda, tapi secara medan sama-sama berat karena hutan, gunung, dan sebagainya. Operasi Tinombala relatif bisa dikatakan sukses karena kita bisa melihat bagaimana DPO-DPO di situ semakin berkurang juga pengaruhnya di masyarakat Poso. Nah, apakah ini bisa dijadikan model percontohan untuk apa kisah sukses yang bisa diterapkan di copy paste dari Tinombala dengan operasi yang akan dilakukan di Papua ini? Ya, tentu tidak bisa apple to apple ya, karena kan ini adalah dua alam yang berbeda, dua kultur yang berbeda, dan juga masyarakat yang berbeda. Tapi ada beberapa kesamaan. Yang pertama, ini sama-sama berat alamnya ya. Itu jumlah jungle yang dense and thick dan lebat. Lalu waktu operasi Tinombala, para DPO itu juga masuk ke dalam masyarakat. Mereka bersembunyi di masyarakat dan bahkan bisa mengelabui masyarakat hingga dapat memberikan mereka perlindungan dan memberikan supply. Nah, akan tapi jumlahnya ini jauh berbeda ya. Ketika DPO itu memang ya nggak sedikit juga, akan tapi tidak sebanyak dan tidak sporadis dan semasif OPM di Papua gitu. Jadi mereka jumlahnya ini ya saya nggak bisa persis ya jumlahnya berapa, akan tapi jumlahnya itu lebih dari puluhan ataupun ratusan, mungkin bisa sampai ribuan ya, dan itu tersebar di seluruh Papua, baik di Papua dan Papua Barat, dan mereka tuh dapat dengan mudah bersembunyi masuk ke dalam masyarakat. Nah ya hal ini tentu yang menjadi kendala, akan tapi ya saya yakin lah TNI yang sudah memetakan setiap wilayah di Papua itu bisa lebih cepat bergerak ketika diberikan otoritas yang cukup. Sebetulnya kan bukan hanya TNI, Polri, tapi BIN juga dilibatkan di sini, Mas Dev. Menurut Anda, peran apa yang harus dimaksimalkan oleh BIN dalam mendukung operasi penumpasan teroris KKB di Papua ini? Ya, yang pasti tugas utama BIN itu kan adalah mengkolek data, ya, mengkolek data dan juga menciptakan situasi, menciptakan kondisi, ya. Jadi harus bisa bukan menghasut masyarakat, tapi bisa mensosialisasikan kepada masyarakat semua kekejaman-kekejaman yang telah dibuat oleh OPM dan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah dan jelas program-program pemerintah. Jadi bukan hanya sekedar harapan-harapan pepesan kosong, akan tapi ITKUT NKRI akan lebih sejahtera ke depannya. Itulah salah satu yang bisa BIN kerjakan ke depannya untuk memastikan bahwa pergerakan TNI lebih leluasa dalam mengisolasi para OPM-OPM tersebut. Oke, dan terakhir Mas Dev, bagaimana supaya operasi ini tadi seperti yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD, ini bukan operasi melawan masyarakat Papua, tapi ini adalah operasi pemberantasan teroris KKB di Papua. Bagaimana supaya tidak ada warga sipil yang menjadi korban dalam operasi yang akan dilakukan ini? Ya tentu ya kita harus mengutamakan HAM. Dan tapi di sini juga fungsi BIN yang harus optimal dan juga seluruh fungsi intel daripada semua angkatan. Jadi bisa dan juga bisa mengidentifikasi, bisa melihat pergerakan para lawan, para kombatan tersebut gitu, jangan sampai tertipu ataupun jangan sampai tertukar dengan warga sipil. Dan ya itu sudah berjalan selama berpuluh-puluh tahun gitu. Mereka sudah tahu persis seperti apa karakteristik dan sifatnya dan pergerakannya daripada OPM. Nah, sekarang tinggal lebih diintensifikasi untuk segera ditangkap pergerakan-pergerakan tersebut. Baik, oke, terima kasih Mas Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR RI telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini.